Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hairunisa. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis wacana kritis terhadap ideologi kapitalisme dalam berita program makan bergizi gratis atau MBG di platform Detik.com. Paper ini disusun oleh saya sendiri dengan dosen pengampu yaitu Mbak Dr. Kinkin Yuliati Subarsa, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Berikut merupakan daftar isi yang terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu ada bab 2, yang berisi kajian teori tentang konsep. Lalu ada literatur review, teori, serta variabel dari penelitian yang peneliti lakukan. Lalu ada bab 2, yaitu metode penelitian, di mana berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penentuan objek penelitian, keabsahan data, coding, strategi penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis dari data. Baik, saya akan langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana dari penelitian ini, latar belakang berfokus pada program makan bergizi gratis atau MBG yang muncul sebagai salah satu kebijakan mercusuar pemerintah yang memicu perdebatan publik secara masif. Di satu sisi, program ini diposisikan sebagai solusi teknokrasi untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Namun di sisi lain, kebijakan ini membawa implikasi ekonomi politik yang besar, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat amat fantastis, yaitu bertriliun-triliun rupiah. Lalu fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang rapat kebijakan, tetapi dikonstruksi secara intens melalui narasi di media massa. Media massa bukanlah wadah yang kosong. Media massa itu menyalurkan informasi tanpa filter. Dalam perspektif komunikasi kritis, media massa adalah arena pertarungan kepentingan, di mana realitas sosial diproduksi dan diproduksi ulang. Berita mengenai MBG seringkali menampilkan diksi yang menekankan pada efisiensi, keterlibatan sektor privat, rantai pasok industri, hingga skema investasi. Penggunaan istilah-istilah ini secara repetitif mengindikasikan adanya upaya normalisasi terhadap ideologi kapitalisme. Program secara esensial adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Perlahan digeser maknanya menjadi peluang pasar bagi korporasi besar atau industri pangan skala nasional. Nah, pergeseran makna ini sering disebut sebagai komodifikasi wacana. Dalam ideologi kapitalisme, setiap aspek kehidupan termasuk kebijakan sosial dilihat sebagai instrumen untuk akumulasi modal atau penguatan pasar bebas. Nah, melalui pemberitaan di media, publik diarahkan untuk menerima bahwa keberhasilan program MBG ini bergantung pada mitra dengan perusahaan besar, alih-alih penguatan kedaulatan pangan berbasis komunitas lokal. Nah, di media lebih banyak menyoroti keuntungan ekonomi bagi industri daripada aspek keadilan sosial. Maka disitulah ideologi kapitalisme sedang bekerja secara halus melalui bahasa. Lalu pentingnya penelitian ini terletak pada upaya membongkar selubung bahasa tersebut dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis atau AWK, khususnya model Norman Fairclough yang menekankan pada praktis diskursif dan praktis sosial. Peneliti ingin melihat bagaimana kekuasaan kapitalisme bekerja di balik teks berita. Tanpa analisis kritis, masyarakat cenderung menerima narasi media sebagai kebenaran objektif. Padahal di baliknya terdapat hegemoni yang mungkin saja meminggirkan peran produsen atau petani lokal demi kepentingan pemodal bisnis. Penelitian ini akan membedah bagaimana berita program MBG dikonstruksi sedemikian rupa sehingga kepentingan kapitalis tampak selaras dengan kepentingan kesejahteraan rakyat. Lalu kita masuk kepada fokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini pada analisis wacana kritis dan ideologi adalah yang pertama, bagaimana wacana dalam media berita dibingkai oleh ideologi kapitalisme. Lalu yang kedua, menganalisis pilihan kata atau diksi dan istilah ekonomi pasar yang digunakan media dalam membingkai berita program makan bergizi gratis. Lalu yang ketiga,
membongkar bagaimana berita tersebut mengkonstruksi program MBG sebagai peluang akumulasi modal dan sirkulasi pasar. Lalu ada tujuan penelitian, di mana berdasarkan fokus penelitian bisa disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis bagaimana ideologi kapitalisme diwacanakan melalui bahasa dalam program makan bergizi gratis. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih lanjut mengenai wacana isi berita dan kaitannya dengan ideologi kapitalisme. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan keterkaitan antara teks berita dengan konteks sosial politik yang mendukung penguatan kapitalisme di Indonesia. Lalu kita masuk kepada manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian sendiri adalah yang pertama, berkontribusi pada perkembangan di bidang komunikasi, terutama studi wacana kritis dan ideologi. Lalu yang kedua, berkontribusi pada pengembangan studi analisis wacana krisis, khususnya dalam membedah isu kebijakan publik dari sudut pandang ekonomi politik. Lalu yang ketiga, menjadi bahan refleksi bagi praktisi media agar lebih kritis dalam membingkai kebijakan pemerintah. Oke, itu merupakan isi dari bab 1 pendahuluan. Lalu saya akan masuk ke bab 2 di mana berisi kajian teori. Yang pertama akan membahas konsep dari penelitian ini. Yang pertama adalah konsep komunikasi massa. Komunikasi massa adalah salah satu fenomena yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia dalam memandang cara kerja masyarakat modern, sebab melibatkan bagaimana penyebaran informasi terjadi secara luas dan juga cepat melalui berbagai platform media. Komunikasi massa tidak hanya bisa mempengaruhi atau merubah perspektif publik, tetapi juga mampu membentuk opini dan menggilirnya. Semakin modern masa kini, komunikasi massa berkembang menjadi media dan teknologi maju yang dapat menyampaikan pesan dari inti sumber ke khalayak luas. Komunikasi massa sendiri memiliki fungsi dan juga peran yang penting, yaitu pengawasan atau warning of beware, surveillance, and instrument surveillance, dan juga penafsiran makna atas kejadian penting, lalu menyatukan pesan, dan penyebaran nilai-nilai yang mengacu pada adopsi dari cara individu mengadopsi nilai-nilai yang diambil, serta berfungsi sebagai entertainment, di mana media juga menjadi hiburan untuk masyarakat luas. Lalu dalam kerangka analisis wacana kritis, komunikasi massa tidak dipandang hanya sebagai saluran distribusi informasi yang netral, melainkan juga sebagai ruang kontestasi ideologi. Media massa memiliki kekuatan hegemoni untuk melakukan seleksi dan penonjolan terhadap aspek tertentu dari suatu peristiwa, sembari menyembunyikan aspek lainnya. Menurut Van Dijk tahun 1998 dalam dikutip dari Rahmalia dan Hamdani pada tahun 2025, media seringkali mencerminkan ideologi tertentu dalam pemberitaannya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam analisis wacana, bias media dapat ditemukan melalui pemilihan kata, struktur kalimat, serta penyusunan informasi. Lalu kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu analisis wacana kritis dan ideologi kapitalisme. Analisis wacana kritis merupakan paradigma yang memandang bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi netral, melainkan instrumen kekuasaan yang syarat akan kepentingan ideologis. Analisis wacana kritis merupakan kerangka teoritis dan metodologis yang berfokus pada cara kekuasaan sosial, dominasi dan ketidaksetaraan direproduksi dan dilawan melalui teks serta pembicaraan dalam konteks sosial dan juga politik. Dikutip dari YASA tahun 2021. Dalam pengertian Van Dijk dalam Discourse as Social Interaction, ideologi berada di level berbeda, di mana ideologi dapat berdiri sebab berhubungan dengan wacana dan juga sosial masyarakat. Dalam artian tertentu, ideologi adalah padanan dari kognitif dan kekuasaan. Ideologi memantau bagaimana penggunaan bahasa terlibat dalam wacana dan bagaimana demikian juga mencoba mewujudkan kepentingan sosial dan mengelola konflik. Di sisi lain, kapitalisme bukan hanya sekedar sistem ekonomi, melainkan sebuah ideologi komprehensif yang mengedepankan kepemilikan pribadi, akumulasi modal, dan mekanisme pasar sebagai prinsip utama mengatur kehidupan. Hubungan dialektis antara keduanya terletak pada bagaimana wacana digabungkan untuk melegitimasi struktur kekuasaan kapitalistik tersebut.
Dalam perspektif Norman Fairclough, kapitalisme sangat bergantung pada perubahan diskursif. Ideologi kapitalisme masuk ke dalam praktik sosial melalui proses kolonisasi wacana, di mana logika pasar memaksa masuk ke dalam institusi sosial lainnya. Lalu kita masuk kepada konsep ideologi yang ketiga, yaitu ideologi kapitalisme dalam kebijakan publik. Ideologi kapitalisme dalam ranah kebijakan publik kontemporer tidak lagi sekedar dipahami sebagai sistem pertukaran ekonomi. Menjadi wajah modern kapitalisme, kebijakan publik diarahkan untuk menciptakan efisiensi melalui deregulasi dan privatisasi, di mana para negara bergeser dari penyedia kesejahteraan langsung menjadi fasilitator bagi akumulasi modal. Sebagaimana ditegaskan oleh Kohal tahun 2021, kebijakan publik dalam masyarakat kapitalis seringkali dikonstruksi melalui diskursus solusi berbasis pasar atau market-based solutions yang menormalisasi logika profit ke dalam sektor-sektor non-profit. Hal ini menyebabkan setiap intervensi negara, termasuk program sosial, harus memiliki justifikasi ekonomi yang terukur agar tidak dianggap sebagai beban fiskal yang mengganggu stabilitas pasar global. Fenomena ini kemudian memicu terjadinya komodifikasi pelayanan publik, di mana kebutuhan pasar warga negara mulai diperlakukan sebagai barang dagangan yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran. Logika kapitalisme menuntut agar program-program sosial negara diintegrasikan ke dalam rantai pasok industri besar dengan dalih efisiensi manajerial dan skala ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan publik seringkali terjebak dalam fenomena regulatory capture, di mana regulasi yang dihasilkan justru lebih menguntungkan aktor ekonomi besar dibandingkan kelompok masyarakat rentan yang harusnya menjadi target utama dari kebijakan ini. Lalu yang terakhir adalah konsep program makan bergizi gratis dalam konteks program pemerintah. Program makan bergizi gratis atau MBG yang bagaimana kita tahu dirancang pada tahun 2026 merupakan kebijakan sosial distributif yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kronis tentang stunting dan juga malnutrisi pada generasi muda yang dicetus oleh Presiden terpilih Indonesia pada tahun 2024. Menurut Huda, tahun 2023, kebijakan publik di era modern seringkali terjebak dalam dikotomi antara pemenuhan hak sosial warga negara dan tuntutan efisiensi negara, di mana program berskala besar seperti MBG dituntut menjadi sinkronisasi antara birokrasi pusat dan juga daerah. Penempatan program makan bergizi gratis dalam agenda kebijakan nasional tahun 2026 menunjukkan adanya dimensi ekonomi politik yang kuat terkait kemandirian pangan dan keterlibatan aktor non-negara. Prasetyo pada tahun 2024 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan sosial yang melibatkan perdagangan barang jasa dan skala raksasa cenderung membuka ruang bagi korporasi besar untuk mendominasi kanal distribusi atas nama efisiensi logistik. Dalam hal menciptakan perdebatan dalam studi kebijakan publik mengenai sejauh mana program sosial seperti MBG mampu memperdayakan ekonomi rakyat melalui sirkulasi modal tingkat lokal atau justru memperkuat posisi oligopoli dalam pangan struktur ekonomi negara. Lalu kita masuk ke literatur review, di mana peneliti telah mencari 10 penelitian terdahulu. Penelitian mengenai analisis wacana kritis terhadap ideologi kapitalisme dalam berita program makan bergizi gratis pada tahun 2026 adalah yang telah dilakukan, tetapi bukan berfokus untuk membahas dari sisi ideologi kapitalisme seperti yang peneliti ini lakukan. Dalam beberapa penelitian membahas fokus yang sama mengenai analisis wacana kritis yang dicetus oleh Norman Fairclough serta ideologi kapitalisme yang tersirat dalam media berita masa kini. Beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan antara analisis wacana kritis dengan ideologi kapitalisme dalam media berita dan komunikasi massa. Yang pertama ada penelitian dari Fasha dan juga Tesdiadi tahun 2024 menyoroti bagaimana media Tempo mengkritik upaya pemerintah yang mencoba mengalihkan dana BOS untuk program makan bergizi gratis. Melalui analisis wacana kritis terlihat adanya pertentangan kepentingan di mana
Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kanibalisme dalam anggaran yang mencerminkan prioritas program pragmatis di atas kualitas pendidikan yang substansial. Lalu ada penelitian menurut Martin tahun 2026 mengemukakan bahwa menggunakan kerangka Van Dijk, penelitian ini membedah bagaimana kasus keracunan makanan dalam program MBG dikonstruksi oleh media berbahasa Inggris di Indonesia. Jurnal ini mengungkapkan bahwa media melakukan kontrol sosial dengan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara moral, sekaligus menyoroti kerentanan sistem distribusi yang terlalu berorientasi pada proyek skala besar. Lalu ada penelitian menurut Junaidi tahun 2025. Penelitian ini menganalisis bagaimana bahasa visual dan teks di Instagram digunakan untuk membangun citra positif program MBG melalui diksi yang personal, seperti menu favorit presiden, serta secara kritis ini dilihat sebagai upaya mempersonalisasi kebijakan publik untuk menjaga hegemoni kekuasaan dan meredam kritik atas masalah logistik serta potensi korupsi dalam implementasinya. Lalu ada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hakim dan Sitorus pada tahun 2024, di mana dijelaskan juga mengenai bagaimana algoritma dan fitur iklan berbayar menciptakan lingkungan yang memaksa pengguna untuk terus menjadi konsumen. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa promosi dan gaya hidup yang ditampilkan secara masif di Instagram dapat dijadikan sebagai alat kontrol korporasi besar yang mengurangi ruang bagi pemikiran kritis masyarakat. Lalu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Mas Rudi dan Nugraha tahun 2026 di mana membahas bagaimana program MBG digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan melalui janji kesejahteraan material. Analisis ini menyimpulkan bahwa narasi generasi emas 2045 seringkali digunakan sebagai tameng ideologis untuk membenarkan pengeluaran anggaran yang sangat besar yang secara tidak langsung menguntungkan korporasi penyedia logistik pangan nasional. Lalu ada penelitian dari kajian yang lebih spesifik mengenai analisis wacana dilakukan oleh Zulfa. Pendekatannya dengan Norman Fairclough pada berita kebijakan ekonomi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa wacana berita cenderung berpihak pada pemilik modal dan seringkali menyisipkan agenda neoliberal dalam narasi kebijakan. Penelitian ini memiliki kesamaan metode dengan rencana penelitian, yaitu analisis wacana kritis yang membedah bagaimana ideologi kapitalisme bekerja di balik teks berita formal. Lalu ada penelitian menurut Anwar tahun 2025 menggunakan analisis naratif untuk membedah program ketahanan pangan di media online yang menunjukkan adanya kecenderungan media untuk menonjolkan aspek seremonial guna menutupi kelemahan teknis program. Program ini menjadi landasan bagi MBG tahun 2026 untuk menggunakan narasi yang serupa untuk mengalihkan perhatian publik dari praktik kapitalisasi program yang mungkin terjadi di balik layar. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Malika tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan Theo van Leeuwen untuk menjelaskan marginalisasi kaum miskin dalam berita bantuan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa penerima bantuan seringkali diposisikan sebagai objek pasif tanpa suara, serta pihak pemberi bantuan atau pemerintah atau swasta dicitrakan sebagai pahlawan. Hal ini relevan untuk menganalisis bagaimana posisi siswa dan rakyat menerima ditempatkan dalam teks berita. Selanjutnya juga ada penelitian menurut Pranandana mengeksplorasi bahwasannya representasi resisten budaya populer melalui konten visual di media sosial. Temuan ini meneliti menekankan bahwa setiap konten visual memiliki pengaruh besar dalam merepresentasikan kepentingan atau bentuk perlawanan terhadap narasi dominan. Hal ini memberikan dasar bagi penelitian ini untuk melihat apakah berita mengenai program MBG ini memuat narasi resistensi atau justru menormalisasi terhadap nilai-nilai tertentu yang dibawa oleh pemilik kepentingan.
Lalu yang terakhir adalah penelitian dari Hidayat tahun 2024 mengkaji ideologi di balik pesan-pesan pemerintah di media dan menyimpulkan bahwa setiap pesan dirancang untuk meraih legitimasi politik dan ekonomi. Secara keseluruhan, seluruh penelitian terdahulu ini membentuk fondasi yang kuat bagi penelitian. Dengan menggabungkan metode analisis wacana kritis dan fokus pada ideologi kapitalis, penelitian mampu mengisi celah literatur mengenai bagaimana program gizi nasional tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tapi juga sebagai medan tempur ideologi ekonomi. Lalu ini merupakan tabel operasional konsep. Saya lihat ini ada 10. Lalu juga sekarang kita masuk ke teori, dimana teori dari penelitian ini adalah teori analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang berfokus pada ideologi. Kenapa ini dipilih? Karena kemampuannya menghubungkan teks berita secara makro dengan struktur sosial masyarakat secara makro. Fairclough memandang wacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan adanya hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Dalam konteks berita program makan bergizi gratis, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana bahasa tidak bersifat netral, melainkan menjadi sarana bagi ideologi kapitalisme untuk melegitimasi kepentingan ekonomi. Secara privatisasi, pasokan pangan atau komodifikasi kebijakan publik yang dikemas olah-olah demi kesejahteraan sosial. Analisis ini dilakukan melalui 3 dimensi interrelasi yang dikembangkan oleh Fairclough juga, yang berfokus pada fitur linguistik seperti kata, bahasa, dan juga koheresi. Penelitian akan membedah bagaimana istilah-istilah ekonomi kapitalistik seperti efisiensi anggaran atau investasi gizi digunakan dalam program MBG untuk menggeser narasi kebijakan, narasi kewajiban negara menjadi narasi pasar. Nah, melalui struktur teks dapat terungkap nih bagaimana media merepresentasikan aktor-aktor tertentu, apakah sebagai subjek yang berkuasa atau objek yang pasif dalam kebijakan tersebut. Gitu. Lalu praktik diskursif yang meneliti proses produksi dan konsumsi teks dalam tahap ini. Penelitian menganalisis bagaimana jurnalis dan institusi media di tahun 2006 mengelola informasi mengenai program MBG ini, termasuk pengaruh tekanan waktu tenggat, ketergantungan pada sumber resmi pemerintah atau afiliasi pemilik media dengan kelompok bisnis tertentu. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana wacana berita MBG dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang mendorong struktur ekonomi Indonesia, yang menghubungkan wacana dengan konteks sosiopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana wacana MBG dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Analisis ini kemudian diperkuat oleh teori Norman Fairclough lagi, yang memandang bahwa teks sebagai bagian dari paham sosial dan ideologi. Melalui kacamata Fairclough, peneliti dapat melihat bagaimana ideologi kapitalisme bekerja dalam teks berita dengan mengubah narasi kesejahteraan rakyat menjadi logika keuntungan ekonomi. Dengan demikian, metode analisis wacana kritis ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan erat antara struktur bahasa dengan kepentingan kapitalisme yang mempengaruhi opini masyarakat secara luas. Lalu ada variabel, di mana variabel penelitian ini adalah berita mengenai program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh portal media daring Detikcom. Nah, berita diposisikan sebagai variabel tunggal karena teks berita dipahami bukan sekedar sebagai laporan informasi yang netral, melainkan sebuah bentuk praktik wacana yang membawa kepentingan ideologis tertentu, yaitu ideologis kapitalisme. Berdasarkan kerangka kerja dari buku News Analysis karya Fandi, variabel berita ini dibedah melalui dimensi struktur mikro yang mengatur aspek tekstual melalui analisis linguistik. Lalu ada analisis yang difokuskan pada penggunaan kosakata sematik lokal guna mengungkap bagaimana pemilihan istilah-istilah digunakan. Nah, selanjutnya adalah variabel berita dianalisis melalui
dimensi struktur makro atau tematik yang menyoroti bagaimana topik-topik utama disusun dan diproses sebagai sebuah wacana berita. Di dimensi ini, variabel diukur berdasarkan cara media massa mengorganisir informasi mengenai rincian modal serta proyeksi keuntungan tahunan sebagai tema sentral topik untuk mengarahkan pemahaman audiens. Hal yang terakhir adalah variabel berita yang dianalisis dalam dimensi praktik sosial yang menghubungkan wacana dengan konsep kemasyarakatan dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Variabel berita dalam dimensi ini berfungsi untuk mengungkap bagaimana hubungan antara teks dengan dominasi ideologi kapitalisme yang berkembang dalam kebijakan negara, di mana pemerintah memberikan ruang bagi akumulasi modal swasta. Melalui integrasi ketiga dimensi analisis wacana tersebut, variabel berita menjadi instrumen utama untuk menunjukkan bagaimana nalar kapitalistik dilegitimasi melalui narasi media massa. Analisis ini pada akhirnya bertujuan untuk membongkar bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja di balik struktur berita yang tampak objektif namun secara mendalam membawa misi ekonomi tertentu. Nah, itu merupakan isi dari bab kedua penelitian ini. Oke, kita masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian dari penelitian ini. Yang pertama itu ada paradigma dari penelitian. Paradigma ini berakar pada paradigma kritis, yaitu cara pandang yang meyakini bahwa bahasa dalam program MBG bukanlah saluran informasi yang netral, melainkan instrumen kekuasaan. Secara ontologis, realita program MBG dikonstruksi oleh kelompok elit untuk melanggengkan ideologi kapitalisme, di mana kebutuhan dasar masyarakat seringkali dibingkai dalam logika akumulasi modal. Dengan menggunakan kacamata Norman Fairlaw, penelitian ini membedah bagaimana teks berita berfungsi sebagai praktik sosial yang menaturalisasi kepentingan pasar di dalam kebijakan publik. Secara epistemologis, penelitian ini menjembatani struktur teks dan struktur sosial melalui pendekatan kognisi sosial dari Thun van Dijk. Penelitian ini sangat krusial karena ideologi kapitalisme tidak langsung muncul dalam teks, melainkan melalui proses mental para jurnalis dan institusi media dalam memahami program MBG. Dalam paradigma ini, kebenaran tidak hanya ditemukan pada apa yang tertulis, tapi pada bagaimana ideologi tersebut diproses secara kognitif sehingga masyarakat menerima narasi kapitalistik tersebut sebagai sebuah kebenaran umum. Selanjutnya, hasil analisis teks tersebut dikritisi lebih jauh menggunakan dimensi praktik sosial Norman Fairlaw untuk membongkar ideologi kapitalisme yang bekerja di baliknya. Pada tahap ini, penelitian melihat hubungan dialektis antara berita MBG dengan konteks ekonomi politik Indonesia tahun 2026. Lalu ada pendekatan penelitian di mana pendekatan penelitian ini ditekankan pada pemahaman konteks, proses, dan konstruksi makna ideologis yang terdapat dalam narasi berita mengenai program MBG. Pendekatan ini dipilih karena bersifat interpretatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data non-numerik berupa teks berita. Secara khusus, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai instrumen yang mengonstruksi realitas sosial tertentu. Dalam program MBG, pendekatan ini digunakan untuk membongkar bagaimana media massa membingkai kebijakan pemerintah sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran umum. Padahal terdapat kepentingan ekonomi yang melatar belakanginya. Peneliti tidak bertindak sebagai instrumen kata kunci yang melakukan interpretasi mendalam terhadap simbol-simbol bahasa untuk menemukan makna tersirat yang terkait dengan keberadaan ideologi kapitalisme
dalam teks tersebut. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitiannya yang dipakai adalah analisis wacana kritis dengan mengintegrasikan model kognisi sosial dari Ten van Dijk dan pendekatan praktik sosial dari Norman Verloop untuk membongkar ideologi kapitalisme dalam teks. Di teori Van Dijk, wacana tidak dipandang sebagai entitas bahasa yang pasif, melainkan sebagai bentuk praktik sosial yang melibatkan hubungan dialektis antara teks, kognisi sosial, dan struktur kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini, teks berita mengenai program MBG dianggap memiliki fungsi strategis untuk mempengaruhi kognisi publik melalui cara media memproses dan menyajikan informasi. Van Dijk menekankan bahwa analisis harus mampu mengungkap bagaimana kelompok, dalam hal ini institusi media dan pemerintah, menggunakan struktur wacana untuk memproduksi dominasi dan legitimasi kebijakan atau program tertentu di mata masyarakat. Nah, ini adalah tabel operasional konsep. Ada variabelnya, berita, dimensinya 3, di mana masing-masing dimensi memiliki indikator. Lalu ada sumber data, yaitu berita dari Detikcom. Lalu ada teknik penentuan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan objek penelitian dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan data yang paling relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah teknik purposif, yaitu memilih objek berdasarkan kriteria tertentu agar data yang dikumpulkan memiliki kedalaman informasi terkait wacana ideologi kapitalisme dalam program makan bergizi gratis. Nah, kriteria ini juga digunakan untuk menentukan objek dalam penelitian. Yang pertama adalah berita, yang secara spesifik membahas aspek anggaran. Lalu yang kedua, berita yang diterbitkan oleh portal berita nasional memiliki pengaruh besar, yaitu Detikcom. Lalu yang terakhir adalah teks berita yang mengandung angka nominal besar seperti keuntungan 1,8 miliar yang mencerminkan logika kapitalistik. Ini ada pemilihan objek secara objek bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mempresentasikan ideologi yang ingin diungkap. Lalu ini ada tabel objek penelitian. Ada judul beritanya, terus tanggal publikasi, kriteria kenapa ikan ini dipilih, lalu ada sumber data, sumber beritanya. Nah, ini ada keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data berarti sejauh mana data yang dikumpulkan mencerminkan fenomena yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki validitas ilmiah. Untuk meningkatkan kredibilitas, triangulasi teori, kecakupan referensi, dan analisis yang mendalam, data digunakan untuk memastikan keabsahan data. Keabsahan data berkaitan dengan sejauh mana data teks berita dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena ideologi kapitalis yang diteliti secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak hanya ditentukan oleh hasil penelitian, tapi juga dari proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan transparan. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu triangulasi teori dengan membandingkan berbagai perspektif teori, lalu kecakupan referensi, lalu ada yang terakhir analisis mendalam terhadap teks, praktik diskursus, dan praktik sosial budaya. Lalu kita masuk ke coding, di mana coding adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah analisis penelitian kualitatif. Tujuan coding untuk mengorganisasi data sehingga dapat diidentifikasi secara sistematis pola dan maknanya terkandung di dalamnya.
konsep analisis wacana kritis dari Norman Verlof membagi analisis ke dalam 3 dimensi utama, yaitu teks, praktik diskursus, dan praktik sosial budaya. Semua elemen kebahasaan yang ada di dalam berita seperti pemilihan kata, metafora, dan struktur dikategorikan ke dalam dimensi teks untuk melihat bagaimana ideologi kapitalisme direpresentasikan. Nah, coding dilakukan secara manual dengan membuat tabel analisis untuk melihat setiap berita yang diteliti. Tujuan dari coding untuk membantu peneliti menemukan hubungan antara teks dan ideologi serta mengidentifikasi pola komunikasi massa yang muncul dalam wacana program MBG. Nah, ini merupakan tabel coding. Nah, bisa dilihat ya. Ada 3 yang terdiri dari dimensi analisisnya, temuan wacana, analisis isinya, dan esensi ideologi kapitalisnya. Tuh. Lalu ada strategi penelitian, di mana strategi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana fenomena secara menyeluruh dapat mendalam sesuai dengan konteksnya. Untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan mengenai program makan bergizi gratis membentuk makna dan menyebarkan ideologi kapitalisme melalui wacana, pendekatan ini digunakan. Dengan cara ini, peneliti dapat menyajikan hasil analisis wacana secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang objek penelitian. Selain itu, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan informasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya relevan. Ini penting karena pemberitaan tidak bersifat tunggal. Pesan tersebut dapat mengandung kepentingan tersembunyi sesuai dengan ideologi pemilik media atau keadaan ekonomi politik yang sedang berlangsung. Nah, lalu ini ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang komprehensif. Metode dokumentasi dilakukan untuk menginput data utama berupa teks berita dari media massa daring dan membahasnya. Selain itu, peneliti juga menerapkan studi pustaka yang mengkaji berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, buku, serta laporan kebijakan yang relevan dengan topik kapitalisme dan kebijakan publik. Maka ini bertujuan untuk memperkokoh landasan teoritis mengenai peneliti dalam membedah bagaimana ideologi yang tersembunyi di balik pemberitaan program tersebut. Penggunaan studi pustaka sangat penting untuk memperkuat interpretasi peneliti saat menggabungkan teks berita dengan konteks sosial politik yang lebih luas. Nah, masuk ke yang terakhir, yaitu metode analisis data dari penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk membuat data teks berita mengenai program MBG lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis secara menyeluruh. Memilih dan memfokuskan teks berita yang mengandung diksi atau narasi terkait kapitalisme adalah bagian dari proses reduksi data. Selanjutnya, data disajikan dan dalam bentuk deskripsi sistematis atau tabel kategori untuk mempermudah analisis dan kemudian menarik kesimpulan untuk menginterpretasikan makna ideologis di baliknya. Penelitian dari Spradley dan Huberman. Lalu setiap langkah-langkah tersebut, data dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) dari si Norman Verlof.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana teks berita, praktik diskursus, dan praktik sosial budaya membentuk ideologi kapitalisme dalam program MBG. Analisis ini tidak hanya melakukan deskripsi tekstual terhadap berita, melainkan juga melihat bagaimana si kekuasaan dan ideologi bekerja dalam mengkonstruksi kebijakan publik di media massa. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari penelitian ini. Nah, bisa dilihat daftar pustaka. Oke, nah, penelitian sejauh ini bab 1 sampai bab 3 terdiri dari 26 halaman, di mana sudah termasuk cover, lalu daftar isi, dan juga daftar pustaka. Yang belum adalah daftar tabel dan daftar gambar jika ada. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Tapi mungkin kekurangan sebelumnya adalah pendahuluan belum terlalu mendalam. Oke. Mungkin segitu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu membahas hasil yang berbangsa. Kalau kamu itu adalah hasil penelitian Economic Institute, yaitu berita pendapatan dapur MBD yang 1,8 di Thailand, yang diterbitkan oleh Detikcom pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 18.36. Secara besar, data ini membahas tentang pendapatan setiap dapur MBD yang dibahas secara kasaran, sehingga yang kami tunjukkan adalah program MBG yang profit, bukan berfokus pada pemenuhan gizi. Kita menganalisis secara sosiologis, ideologis. Fenomena satuan pelayanan ini mencerminkan pergeseran besar dalam cara negara menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau dari perspektif sosiologisnya, kewajiban menyerap 47 tenaga kerja dari kelompok miskin ekstrim merupakan rekayasa sosial yang untuk mengubah objek bantuan menjadi objek ekonomi. Kalau dari aspek ini, data itu menjadi bukti nyata penerapan ideologi neoliberalisme dalam pelayanan publik melalui skema Public Service Partnership atau PPP. Tapi meskipun itu tujuannya adalah untuk pemenuhan gizi atau fungsi welfare state. Cara penyampaiannya itu sangat kental dengan logika kapitalisme. Pemerintah secara eksplisit mengakui bahwa kemitraan ini dipilih untuk menghindari belanja modal atau capex puluhan triliun dan mengalihkan resiko operasional kepada swasta. Itu menjadi ciri khas dari kapitalisme lanjut, di mana negara bertindak sebagai regulator dan pemberi jasa pegawai. Sementara ini kan investasi sebenarnya dipikul oleh industri. Lalu kita menganalisis juga berdasarkan Norman Capital. Pertama itu ada analisis tekstual, di mana kita menganalisis dominasi kata kata, teknis ekonomis yang sangat menjawab. Dan kita disini memberikan fakta kesehatan yang seharusnya inherent dengan program gizi ini. Di sini juga kita menganalisis secara gramatikal. Teknik ini menggunakan siklus simulasi ekonomi untuk menstratifikasi faktor perlibatan swasta. Lalu ada analisis faktor diskursus, di mana dimensi ini Detikcom khususnya kanal finance bertindak sebagai profesional wacana dan melakukan marketisasi kebijakan publik. Proses produksi berita ini dapat sangat bergantung pada data teknokratis dari badan dunia nasional dan kemudian dikemas ulang untuk menyasar audiens kelas menengah atas atau calon pemuda. Nah, di sini juga ada upaya intertekstualitas yang tinggi, di mana narasi pemerintah mengenai keterbatasan APBN digunakan sebagai legitimasi untuk mengundang minat massa. Redaksi Detikcom memilih untuk membedah cara balik modal daripada cara pemenuhan gizi, yang mengindikasikan bahwa media ini
sebagai konstruksi modal mental pembaca agar melihat kalau program pemerintah sebagai sumber masa. Lalu ada analisis faktual struktural. Kalau secara struktural itu teks data ini adalah manifestasi dari ideologi liberalisme yang telah mengakar dalam tata kelola negara. Pengalihan resiko konvensional dari negara kepada mitra swasta adalah ciri dari kapitalisme lanjut, di mana negara enggan memikul beban modal besar dan lebih memilih menjadi fasilitator bagi akumulasi modal swasta. Dan sebuah APBN tidak berbagai berfungsi sebagai alat ideologis untuk menormalisasi privatisasi layanan publik. Lalu kita masuk ke 4.1.3, di mana kita juga membahas ideologi kapitalisme di dalam teksnya. Pembahasannya itu menyorot bahwa ideologi kapitalisme dalam bekerja melalui mekanisme naturalisasi. Dan yaitu membuat pembaca langsung wajar itu sebuah keuntungan gizi atau di negara kita membutuhkan modal 2,5 sampai 6 miliar dan harus mengejar untuk impas dalam 2,5 tahun. Ketika akumulasi dana ini mengikuti tujuan asli dari program, itu adalah sebagai penerima manfaat justru teralienasi dari narasi. Kalau narasi tentang ketahanan berdiri terhadap gempa dan juga sistem pengelolaannya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke pada kedua, masuk pembahasan. Selama itu kita membahas tentang analisis tekstual atau deskripsi. Analisis itu berdasarkan pada dimensi teks yang bekerja untuk mengungkapkan bagaimana bahasa tersebut secara teknis untuk memasuki teks tertentu. Yang pertama kita masuk sama analisis kata-kata. Secara leksikal, teks ini didominasi oleh bahasa keuangan dan akuntansi yang sangat kental. Penggunaan kata-kata seperti capital expenditure, break-even point, depresiasi, omset, liability, dan availability payment. Bukan adanya proses leksikalisasi kapitalis. Dengan kata ini tidak lagi ditemukan dalam wacana pelayanan kesehatan publik atau BCNA, namun sangat dominan dalam sektor bisnis. Lalu analisis tata bahasa, di mana dalam aspek tata bahasa terdapat pola sensitivitas yang menarik untuk dicermati. Yang pertama dalam teks ini itu bukanlah anak-anak penerima gizi atau di masyarakat, melainkan mitra dan badan gizi nasional. Karena sebagai subjek yang harusnya menjadi pusat dari program ini bisa dihilangkan secara geometrikal dan teks, lalu mereka hanya muncul sebagai objek pasif atau bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam simulasi program pembahasan ini. Lalu kita masuk pada analisis struktur tekstual atau metodikanya. Secara struktur, Hutchinson mengikuti lakukan skema prospektus investasi. Penulis bisa memulai dengan narasi terlalu dan mendapatkan 6 juta yang berfungsi sebagai hook atau daya tarik materialistik bagi pembaca. Struktur teks kemudian mengalir dari modal awal 2,5 sampai 6 miliar hingga ke penatakan pasar untuk 5,8 miliar. Lalu menjadi analisis data hingga 2,5 tahun. Lalu kemudian ini ada tabel analisa tekstualnya. Dan analisis melalui dengan unsur administratif dengan kata nominalisasi metafora, faktor dan juga kuantitas. Lalu yang kedua itu kita menganalisis quantitative interpretasi, di mana berfokus pada bagaimana teks berita tersebut dibuat dan bagaimana teks tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Pada kali itu kita menganalisis produksi teks atau market sosial, di mana produksi berita ini melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan dan pembingkaian atau kami data yang sangat spesifik. Redaksi Detikcom Sosial Kanal Finance menggunakan teknik intertekstualitas dengan mengambil data dari akun Instagram resmi dari Gigi Nasional dan Kementerian TI. Namun, terjadi proses ekstraksi data untuk sekian banyak informasi mengenai standar gizi atau kesehatan anak. Redaksi secara sadar memilih data simulasi angka 1,8 M, 2,5 sampai 6 miliar guna BAP berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data redaksi, nilai gempa atau diketahui
diukur dari kemampuan menarik minat investor dari organisasi sosial. Lalu ada konsumsi teks, di mana berkaitan dengan bagaimana pembaca merespon dan memposisikan lebih pelajar. Biasanya audiens teks ini tidak diproduksi untuk konsumsi oleh ibu rumah tangga yang peduli juga anak atau rakyat miskin penerima manfaat, tapi mereduksi investasi dalam rupiah. Teks ini menargetkan audiens yang masih menengah atas dan pemilih modal. Membaca diposisikan sebagai calon pengusaha yang sedang mencari peluang cuan dari program wisata. Lalu ada juga dari analisisnya, di mana aspek praktiknya itu kita ambil dari produksi universitas, produksi institusional, konsumsi profesional, lalu konsumsi ekspor. Lalu yang ketiga adalah praktik sosial kultural. Dimana praktik sosial kultural adalah hal-hal krusial dalam model norma sosial, ketika disinilah yang menghubungkan cerita dengan struktur kekuasaan di Indonesia. Yang pertama ada analisis situasional, di mana wacana ini lahir sebagai respon responsif terhadap sebuah fenomena viral di media sosial. Yang ini menciptakan ketegangan antara narasi program sosial untuk rakyat dengan realitas yang terjadi bagi diri. Lalu ada analisis institusional. Di level ini terlihat ada sinkronisasi antara institusi media, hukum, dengan institusi negara dalam mengatasi bangsa korporasi. Juga tidak lagi berbicara soal lembaga negara yang melayani rakyat, melainkan sebagai manajer proyek global. Kemudian istilah agility finance dan lagi outline radius menuliskan bahwa secara institusional birokrasi Indonesia telah mengalami unit publik manajemen yang sangat baik. Lalu ada analisis sosial. Adalah kalau masyarakat yang paling luas, data ini adalah bukti nyata dari hegemoni neoliberalisme. Ideal kapitalisme bekerja dengan cara melakukan verifikasi terhadap hak dasar warga negara. Akan siang menekan anak tidak lagi dilihat sebagai kewajiban instansi negara, melainkan sebagai peluang sirkulasi kapital. Dengan menerapkan cara modal 2,5 sampai 6 miliar, cara ini secara ideologis menetapkan bahwa partisipasi dalam pembangunan bangsa hanya milik kelas burjuasi atau milik modal besar. Masyarakat listrik hanya diposisikan sebagai tenaga kerja atau objek, bukan sebagai objek uang. Metode analisanya nasional, institusional, dan sosial. Lalu kita masuk ke bahan data, di mana di uji aksa data ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dapat penelitian bisa valid dan dapat diandalkan. Uji keabsahan dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam penafsiran. Uji aksa pada penelitian ini menggunakan pemikiran masih hingga dibagi menjadi dua. Pertama itu ada simulasi teori. Di mana penerapan simulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji temuan data melalui tes teoritis yang berlapis guna menghindari interpretasi tunggal yang bersifat subjektif. Penelitian ini berpijak pada model analisis data teoritis dari norma sosial. Lalu ada penelitian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis teks berita mendapatkan data budget indeks 1,8 yang ditekankan pada aspek seperti offset dan profit dibandingkan dengan mendapatkan pada jumlah kontribusi dan kesepakatan rakyat. Proses konstruksi data antar sumber ini memastikan bahwa fenomena kapitalisme yang dianalisis merupakan hasil distorsi atau pemilihan redaksional spesifik dari media bersangkutan, bukan sekedar generalisasi dari perbedaan itu sendiri. Nah, kita masuk ke bab 5, yaitu membahas kesimpulan. Yang penting ada kesimpulan. Penelitian itu menunjukkan bahwa pemerintahan mengenai program makan bergizi gratis dilakukan secara konsisten dengan konstruksi kebijakan sosial tersebut melalui kacamata ideologi kapitalisme. Program ini secara hakiki merupakan tanggung jawab negara untuk melihat dasar sangat warga Indonesia telah mengalami pergeseran mereka menjadi sektor produksi yang menentukan bagi sektor. Lalu kita juga menganalisis, lalu sebenarnya tidak ada dimensi analisis tekstual dari mikro, dari penggunaan bahasa dalam proyek didominasi oleh kotak-kata ekspresif ekonomis dan jargon keuangan seperti capital expenditure, debt and employment, depresiasi serta algoritma human.
diunggahkan dalam aspek public diskursus. Ketika ini tidak aja sekedar kelas sebagai penyampai interaksi sosial nasional, melainkan sekedar sebagai broker atau produsen nasional yang melakukan marketasi kebijakan. Dari perspektif internal, karena dalam mereka ini menjadi manifestasi dari zaman neoliberalisme yang telah mengaku dalam kotak pola pemerintah Indonesia tahun 2020. Dan pada kesempatan akhir, sebenarnya ini sudah menegaskan bahwa berita mengenai lembaga ditentukan telah berhasil membangun akal tahap dari common sense, di mana pengambilan keuntungan finansial dari program bantuan rakyat dianggap sebagai hal yang wajar dan melalui mekanisme naturalisasi, tujuan kapitalisme bekerja secara halus di balik teks berita yang tampak objektif, mendapat kepentingan ekonomi dan meminggirkan nilai keadilan sosial demi keberlanjutan ekonomi muda. Lalu kita masuk ke berlima terakhir, yaitu saran. Dimana saran dari penelitian ini adalah pengembangan penelitian di masa depan perlu memberikan penekanan lebih tajam pada aspek intertekstualitas, evidensi, praktik, dan lalu dengan analisis pada level praktik sosial sebaiknya diperkaya dengan tinjauan yang lebih luas mengenai kondisi ekonomi politik Indonesia pada tahun 2026. Lalu kita juga perlu terinspirasi data melalui teori yang luas teori data terkanalisasikan dengan menyandingkan perspektif lokal dengan teori komunikasi ekonomi politik media yang lebih spesifik. Lalu dalam bagian pembahasan fokus terhadap faktor yang viral atau proses alienasi manusia dalam teks politik mendapatkan ruang yang lebih signifikan. Peneliti disarankan untuk tidak berkontradiksi antara janji kesejahteraan dalam narasi Indonesia Emas 2045 dengan kegiatan teknologi yang tampil oleh media. Rekomendasi terakhir dari spesifik sebaiknya diarahkan pada pentingnya peningkatan literasi media bagi masyarakat luas agar mampu mengidentifikasi bias ideologis dalam berita kebijakan. Mungkin ini untuk daftar risetnya. Lalu ada yang bilang mereka pelajaran konsep Oke, mungkin segitu saja pembahasan bab 4 dan bab 5 dari ini. Semoga bisa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.